Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Apa kabar anak-anakku semua? Kembali lagi bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran fisika. Semoga anak-anakku semua dan Bapak Ibu guru hebat yang mendampingi tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kita hari ini adalah materi inti atom dan radioaktivitas. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik, anak-anakku semua dapat mengidentifikasi karakteristik inti atom dengan benar. Yang kedua, Ananda semua, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik radioaktivitas dengan benar. Dan yang ketiga, Ananda, peserta didik dapat mendeskripsikan pemanfaatan dan dampak radioaktivitas dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, kita mulai dari yang pertama. Apa sih inti atom itu? Oke, nah kita harus tahu dulu apa nih atom. Atom itu terdiri dari elektron yang bermuatan negatif dan inti yang bermuatan positif. Nah, ini ada gambarnya. Anak-anakku bisa lihat ya. Di buku-buku ada gambar seperti ini. Ada juga seperti ini. Berbeda atau sama? Sama saja. Ini kita lihat hanya dari segi depan ya. Yang satu lingkaran itu, yang banyak itu kita lihatnya dari atas. Jadi ada banyak. Nah, di dalam inti itu kita namakan nukleon. Di dalam inti terdapat neutron tidak bermuatan dan proton. Proton itu bermuatan positif. Kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Baik. Nah, untuk mempermudah penulisan, suatu atom itu diberi simbol. Nah, simbolnya seperti ini. Anak-anakku bisa lihat ya. Kita lihat animasi berikut ini ya. Nah, anak-anakku bisa lihat ya. Oke. Ibu ulang sekali lagi. X itu adalah nomor atom atau unsur. Sedangkan Z itu adalah nomor atomnya, menunjukkan jumlah proton bermuatan positif. Dan A adalah nomor massa atom. Nomor massa atom ini ada muatan positif dan ada neutron yang tidak bermuatan. Dan neutron itu sendiri adalah A dikurang Z, tidak bermuatan, dan Z bermuatan positif. Oke, jadi simbolnya seperti yang Ananda lihat di atas. Baik. Nah, berdasarkan jumlah atom, nomor massa, nomor atom, dan neutron, nuklida itu dapat digolongkan menjadi isotop, isoton, dan isobar. Apa itu isotop, isoton, dan isobar? Baik, perhatikan. Isotop yaitu jumlah nuklida-nuklida. Apa tadi nuklida? Nuklida itu ada di dalam inti. Ada muatan positif dan neutron yang memiliki Z yang sama
tetapi memiliki nomor massa A berbeda. Contohnya, nah di sini anak-anakku pada tabel ada beberapa contoh isotop. Hidrogen, di situ ada hidrogen, semua memiliki Z yang sama dan A yang berbeda. Nomor massanya berbeda tetapi memiliki Z atau nomor atom yang sama. Helium, bisa dilihat ya, karbon, dan seterusnya. Jadi itu contohnya. Nah, kemudian apa itu isoton? Isoton yaitu nuklida yang memiliki jumlah neutron yang sama tetapi nomor massa yang berbeda. Di sini anak-anakku bisa melihat contohnya pada tabel untuk hidrogen dan helium. Nah, kita kurangkan antara Z kurang A, 3 dikurang 1. Ibu perlihatkan dulu. Nah, ini coba diperhatikan. 3 dikurang 1, maka jumlah neutronnya adalah 2. Untuk helium, 4 dikurang 2, maka neutronnya bernilai 2. Jadi memiliki jumlah neutron yang sama. Kemudian untuk kalium dan kalsium. Ini kalium 39 dikurang 19, maka menghasilkan neutron 20. Begitupun dengan kalsium. 40 dikurang 20, maka menghasilkan jumlah neutron yang sama dengan kalium, 20. Dan seterusnya natrium dan magnesium setelah diperkurangkan maka memiliki jumlah neutron yang sama. Argon dan kalsium itu adalah isotop. Oke. Nah, kemudian isobar. Apa itu isobar? Yaitu atom-atom dari unsur yang berbeda yang mempunyai nomor massa yang sama. Nah, anak-anakku bisa lihat contohnya. Unsur hidrogen dan helium mempunyai nomor massa yang sama. Yang mana nomor massa yang sama? Ini 3. Ini sama ya, nomor massanya sama. Begitu juga dengan karbon dan nitrogen. Jadi ini dinamakan isobar. Natrium dan magnesium. Kemudian gaya ikat inti. Apa itu gaya ikat inti? Nah, kita lihat dulu penjelasan berikut. Nah, inti atom tadi sudah dijelaskan itu terdiri dari proton dan neutron. Antara proton dan neutron itu bermuatan positif dan netral, tidak bermuatan. Menurut hukum Coulomb, hal ini bisa menimbulkan gaya elektrostatis, yaitu berupa gaya tolak-menolak. Karena tidak sama ya, ada yang netral dan ada yang positif. Tetapi mengapa antara proton dengan proton bisa menyatu di dalam inti atom? Nah, gaya yang menyebabkan nukleon bisa bersatu itu disebut dengan gaya ikat inti. Oke, jadi bisa dipahami ya apa itu gaya ikat inti? Kemudian ada gaya gravitasi yang menyebabkan gaya tarik-menarik antar massa nukleon, yaitu gravitasi antara proton dengan proton, proton dengan neutron, atau neutron dengan neutron. Nah, kemudian ada gaya elektrostatis yang menyebabkan gaya tolak-menolak antara proton dengan proton dan neutron dan neutron. Di situ ada juga
Nah, gaya ikat inti ini ternyata lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi dan gaya elektrostatis. Jadi jauh lebih besar gaya ikat intinya, sehingga proton dengan proton tetap menyatu. Baik, kita lanjut ke satuan massa atom. Nah, biasanya anak-anakku yang selama ini kita pelajari, massa itu satuannya adalah kilogram. Massa inti juga bisa dinyatakan dalam satuan massa atom atau disingkat SMA. Satuan massa atom atau 1 SMA itu sama dengan 1/12 kali massa karbon. Atau satuan SMA, satuan massa atom, sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Kecil sekali ya, sampai pangkatnya 10 pangkat min 27 kg. Sangat kecil. Kemudian, 1 SMA atau 1 satuan massa atom sama dengan 931,5 mega elektron volt. Nah, sesuai dengan energi bahwa 931,5 mega elektron volt ini kalau kita jadikan joule karena energi, jadi 1 elektron volt ini setara dengan 1,6019 kali 10 pangkat min 19 joule. Atau kalau kita jadikan 1 mega elektron volt, maka senilai dengan 1,6019 kali 10 pangkat min 13 joule. Jadi ini adalah satuan-satuan dari massa atom. Mudah-mudahan anak-anakku banyak menjawab soal-soal sehingga memudahkan anak-anakku untuk mengingat angka-angka ini. Nah, kemudian kita masuk ke defek massa dan energi ikat inti. Apa itu defek massa dan energi ikat inti? Perhatikan penjelasan berikut. Nah, pada bagian awal, anak-anakku tadi dijelaskan bahwa inti atom itu terdiri dari, betul, proton dan neutron, atau kita sebut dengan nukleon. Nah, seharusnya massa inti yang tadi jumlah dari proton dan neutron, ya, seharusnya jumlahnya itu, jumlah dari nukleon atau jumlah dari inti itu adalah hasil dari penjumlahan massa inti positif dan massa dari neutron yang tidak bermuatan. Namun dari hasil pengukuran ternyata menunjukkan hasil yang berbeda. Kenapa berbeda? Ternyata berbedanya di mana? Kurang dari jumlah yang seharusnya. Mengapa kurang? Nah, inilah yang kita namakan penyusutan. Penyusutan inilah yang kita namakan defek massa. Oke? Nah, besarnya penyusutan ini berubah menjadi energi ikat inti yang menyebabkan nukleon dapat bersatu. Penjelasan berikutnya, besarnya energi ikat ini dapat diketahui jika besar defek massa inti diketahui. Nah, besarnya defek massa dinyatakan dengan selisih seperti persamaan ini. Anak-anakku bisa lihat ya persamaannya. Ya, defek massa itu disimbolkan dengan delta M. Itu diperoleh dengan selisih jumlah massa seluruh nukleon antara massa proton dan neutron dengan massa inti yang terbentuk, yang dapat dinyatakan dengan persamaan ini. Anak-anakku bisa lihat persamaannya, jadi ini adalah defek massa sama dengan Z. Apa tadi Z itu? Ya, harus diingat ya, nomor atom. Dikali massa proton ditambah nomor massa kurang nomor atom dikali massa neutron dikurang massa inti. Oke, ini sudah ada penjelasannya, anak-anakku bisa lihat. Kemudian energi
Energi ikatnya bisa dihitung dengan seperti ini persamaannya, dan aku bisa lihat. Ya. Delta E sama dengan ini delta M, defek massa dikali 931. Tadi di sini tadi 931,5 mega elektron volt. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada umumnya inti atom yang mempunyai jumlah neutron yang lebih banyak itu mempunyai tingkat kestabilan inti yang lebih rendah. Yang lebih rendah ya. Nah, ada besaran yang mempunyai kolerasi atau hubungan dengan tingkat kestabilan inti yang disebut dengan tingkat energi ikat per nukleon. Nah, energi ikat per nukleon itu kita jabarkan secara matematika, kita tuliskan secara sederhana, secara matematika seperti persamaan ini. Anak-anakku bisa lihat, energi ikat per nukleon itu adalah energi ikat delta E per A. Nah, kalau ini kita beri simbol, delta E rata sama dengan delta E per A. A itu adalah nomor massa, delta E energi ikat inti, dan delta E rata adalah energi ikat per nukleon. Baik, kita sebelum lanjut ke materi kita latihan soal dulu ya. Silakan anak-anakku bersiapkan, perhatikan kembali soalnya dan kita jawab bersama. Ibu yakin anak-anakku pasti bisa menjawabnya kalau memperhatikan dari awal. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di gambar ini apa? Inti ya, inti, kemudian dikelilingi oleh elektron. Nah, di dalam inti ini ada proton dan neutron. Pertanyaannya, nukleon pada gambar di atas ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A 2 dan 3 saja, B 1 dan 2 saja, C 1 dan 3 saja, D 1, 2, dan 3, atau E 1 saja? Oke, baik, kita lihat jawaban anak-anakku semua. Siapa nih yang paling benar jawabannya? Tadi dijelaskan nukleon itu adalah ini, inti. Berarti proton dan neutron. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Ada yang menjawab A? Wah, luar biasa yang bisa menjawab dengan benar ya. Bisa. Ya, betul sekali tadi Ananda yang menjawab A. Baik, kita lanjut ke soal kedua. Nah, soalnya bisa dilihat anak-anakku, nuklida berikut yang memiliki jumlah neutron yang sama. Yang mana? Apakah A? Bisa terlihat ya, agak kecilan. Apakah A helium 32 atau helium 42 dan seterusnya? Nuklida yang memiliki jumlah neutron. Masih ingat bagaimana cara memperoleh neutron? Masih ingat? Diapakan? Kita perkurangkan antara nomor atom dan nomor massa. Nah, yang mana kira-kira yang sama? 3 dikurang 2, 1. 4 dikurang 2, berarti ada 1, 2. Berarti bukan itu jawabannya. Oke, ada yang menjawab yang lain? Coba kita tes. Bagian B, 14 dikurang 6. Berapa? Oke, 8. Kemudian 14 kurang 7, 7. Berarti bukan ini ya. Berarti bukan ini. Kemudian C, 13 dikurang 6. 7. 14 dikurang 7. 7. Berarti ini sama. Wah, bisa jadi ini. Tapi coba kita lihat yang D-nya. 12 dikurang 6, 6, 18 dikurang, berarti bukan ini. 17 dikurang 8, berapa? Kita lihat. Di sini yang paling tepat adalah C. Ini kan 7. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Oke, massa isotop
N147 adalah, jadi massa isotopnya 14,0075 SMA, satuan massa atom. Jika massa proton 1,008 satuan massa atom dan massa neutron 1,009 satuan massa atom, pertanyaannya, besar energi ikat rata-rata per nukleon pada atom adalah berapa mega elektron volt per nukleon? Nah, anak-anakku, di sini ada opsinya. A, 2,47 mega elektron volt per nukleon, B, 4,27, C, 4,72, D, 7,24, dan E, 7,42. Yang mana yang paling tepat? Mari kita bahas bersama untuk soal ketiga ini. Tadi yang diketahui dulu nih, kita lihat. Coba anak-anakku perhatikan tadi di dalam soal ada massa atom 14,0075. Ada massa proton dan massa neutron. Bisa dilihat ya? Semoga anak-anakku bisa melihat. Apa yang ditanyakan? Energi ikat rata-rata per nukleon. Yang tadi kita beri simbol delta E rata. Ini bisa terlihat anak-anakku? Mari kita jawab bersama. Untuk menghitung delta E rata, kita menggunakan persamaan ini. Tadi ada di pembahasan, untuk menghitungnya delta E, energi ikat per A, nomor massa. Ini rumusnya, tetapi kita harus tahu dulu berapa delta E-nya dan berapa A-nya. Jadi kita harus hitung satu persatu ya. Nah, untuk menghitung energi ikatnya digunakan persamaan ini. Oke. Nah, untuk menghitung M-nya, delta M-nya ini, ya gunakan persamaan defek massa. Ya, jadi langkah-langkahnya harus sistematis. Jadi kita sudah tahu persamaan yang harus kita gunakan untuk menghitung energi ikat per nukleon. Nah, kita cari tahu dulu rumusnya delta E. Sudah tahu rumusnya, M-nya di mana? Cari lagi persamaan untuk menghitung delta M-nya. Nah, kalau sudah tahu, mari kita masukkan angka-angka yang sudah diperoleh. Nah, anak-anakku bisa melihat? Untuk menghitung defek massanya, ini nilai Z7 dikali massa proton, ini ada dalam soal, ditambah A-nya 14, ini ya, dikurang Z, dikali massa neutron, ini ada di dalam soal, dikali massa neutron. Ini massa atom. Nah, ini semua kita hitung, maka diperoleh defek massanya 0,115. Anak-anakku ada yang sudah paham sampai sini? Semoga anak-anakku semua paham ya. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian kalau kita sudah memperoleh delta M-nya, kita hitung lagi energi ikat dengan menggunakan persamaan delta M kali 931,5 mega elektron volt. Jadi kalau ini lebih mudah karena kita sudah memperoleh nilai delta M. Tinggal memasukkan angka delta M-nya. Bisa diikuti? Nah, tinggal dihitung. Nah, Ibu harap anak-anakku bisa menghitung tanpa menggunakan alat bantu hitung. Jadi banyak berlatih tanpa menggunakan alat bantu. Jadi pakai kertas cakaran, nak. Supaya matematika kamu terasah. Kemudian pertanyaan terakhirnya yang memang itu yang akan kita jawab, yang ditanyakan energi ikat per nukleon. Jadi tinggal masukkan delta E per A. Kita peroleh delta E-nya 103,86 mega elektron volt per 14. Jadi diperoleh 7,42 mega elektron volt per nukleon. Nah, Ibu harap anak-anakku bisa berlatih ya untuk kembali menyelesaikan soal-soal seperti ini. Oke, jadi tadi di opsi ini adalah E.
Baik, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke radioaktivitas. Apa itu radioaktivitas? Wah, ini ada sejarahnya ya. Jadi, tolong anak-anakku perhatikan. Aktivitas inti itu dimulai dari penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan yang bernama Henry Becquerel. Beliau menyelidiki tentang gejala fosforesensi dan fluoresensi. Apa itu fosforesensi? Yaitu peristiwa berpendarnya zat setelah cahaya yang menyinari zat tersebut dihentikan. Sedangkan fluoresensi, peristiwa berpendarnya zat yang pada saat zat tersebut mendapatkan sinar. Jadi ada yang setelah dihentikan masih berpendar, dan pada saat penyinaran juga terjadi benda itu berpendar. Nah, selanjutnya Pierre Curie, suami istri dengan Marie Curie, menyelidiki kejadian tersebut. Nah, kemudian beliau menemukan dua unsur yang selalu memancarkan unsur radiasi yang dinamakan polonium dan radium. Ternyata ada unsur yang sering menunjukkan radiasinya. Nah, unsur yang selalu memancarkan sinar radiasi inilah yang diberi nama unsur radioaktif atau isotop radioaktif. Inti atom yang tidak stabil itu selalu memancarkan secara spontan sinar radioaktifnya. Sehingga akhirnya kalau dia sudah mengeluarkan sinar radioaktifnya sampai akhirnya akan menjadi stabil atom tersebut. Nah, peristiwa pemancaran sinar radioaktif secara spontan tersebut itulah yang dinamakan radioaktivitas atau peluruhan radioaktif. Oke, bisa diikuti anak-anakku? Nah, anak-anakku juga bisa mencari tahu tentang sejarah radioaktivitas ini baik melalui buku-buku yang ada di perpustakaan atau di internet ya. Ada banyak penjelasan tentang sejarah radioaktivitas ini. Silahkan anakku banyak membaca ya. Baik, kita lanjut. Oke. Inti atom itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada inti atom yang stabil atau kita namakan dengan inti yang mantap dan inti yang tidak stabil. Nah, yang inti stabil itu pada umumnya mengandung jumlah proton, pada umumnya ya, memiliki jumlah proton dan neutron yang sama. Nah, inti stabil terdapat pada inti ringan. Inti ringan yang nomor masanya kurang dari 40 atau nomor massa A lebih kecil dari 40. Atau unsur yang nomor atomnya kurang dari 20 atau Z-nya kurang dari 20 dan A-nya kurang dari 40. Kemudian inti yang tidak stabil disebut juga inti radioaktif yang tidak stabil. Tadi dijelaskan. Nah, inti radioaktif ini berubah menjadi inti baru dengan memancarkan partikel alfa, beta, gamma. Nah, ini ada gambar, nanti Ibu jelaskan kembali ya. Nah, perhatikan. Tiga jenis sinar radioaktif yang dapat dipancarkan oleh inti yang tidak stabil, yaitu tadi sinar alfa, beta, dan gamma. Apabila ketiga sinar radioaktif tersebut dilewatkan sehingga memotong medan magnet, arahnya masuk tegak lurus bidang kertas. Nah, ini ada animasi. Kita lihat bagaimana sifat atau karakteristik dari alfa, beta, gamma tersebut. Ya, kita tonton video berikut. Oh, maaf. Bisa terlihat anak-anakku? Nah, ini ada sinar alfa yang keluar dari kota. Karena dia bermuatan positif, alfa dibelokkan mendekati plat yang berkutub negatif.
Sedangkan sinar beta belok ke plat yang berkutub positif. Karena beta itu bermuatan negatif. Nah, kemudian daya tembusnya ketika sinar alfa masuk, ini kertas tertahan. Jadi sinar alfa ini dapat ditahan oleh selembar kertas. Nah, kemudian jika sinar beta, dia dapat menembus kertas dan dapat ditahan oleh plat aluminium. Nah, kemudian berarti daya tembus beta lebih besar daripada alfa ya. Nah, kemudian kalau sinar gamma yang kita sinari, dia dapat menembus kertas dan plat aluminium dan tertahan oleh timbal, selembar timbal ya. Jadi seperti itu. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa ternyata sinar gamma daya tembusnya lebih besar dibandingkan beta dan alfa. Oke, baik kita lanjutkan. Ciri-ciri sinar alfa. Bisa terbaca anak-anakku? Ciri-ciri dari sinar alfa yaitu identik dengan inti helium. Memiliki 2 proton dan 2 neutron. Kenapa 2 neutron? Karena tadi nomor 4 dikurang 2 ya, jadi neutronnya 2. Dan dia bermuatan positif. Kemudian dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet, daya tembusnya kecil, lebih kecil daripada sinar beta dan sinar gamma. Tadi kita bisa lihat. Kemudian daya ionisasinya lebih besar daripada sinar beta dan sinar gamma. Inti atom suatu unsur yang memancarkan partikel alfa. Jadi kalau jika ada suatu unsur yang memancarkan partikel alfa akan mengalami pengurangan 4 nomor massa. Jadi 4 nomor massanya untuk alfa dan 2 nomor atom. Sehingga secara matematika dituliskan seperti ini ya. Jadi ini kalau suatu unsur, kemudian dia memancarkan sinar alfa, jadi dia berubah unsur ya. Sambil bisa terlihat ya. Nah, reaksi inti tersebut, jadi terbentuk reaksi inti menunjukkan bahwa inti X meluruh menjadi inti Y. Jadi A-nya berkurang 4 dan Z-nya berkurang 2. Menunjukkan inti X meluruh menjadi inti Y dengan memancarkan partikel alfa dan membebaskan energi sebesar Q. Nanti kita lihat pembahasan soal tentang ini. Kemudian sinar beta. Ciri-ciri dari sinar beta merupakan pancaran elektron. Ibu lupa tulis. Berenergi tinggi dan bermuatan negatif. Dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnetik. Daya tembusnya lebih besar dibandingkan sinar alfa ya. Maksudnya di sini lebih besar dari alfa ya. Daripada alfa. Kemudian partikel beta ini memiliki daya ionisasi dan daya tembus yang lebih besar di antara daya ionisasi dan daya tembus sinar alfa dan gamma. Jadi maksudnya dia berada di antara ya, di antara sinar alfa dan sinar gamma. Nah, kalau dituliskan reaksi kimianya seperti ini. Ini beta itu bermuatan negatif. Kemudian ke sinar gamma. Ciri-ciri dari sinar gamma itu adalah gelombang elektromagnetik, tidak bermassa dan tidak bermuatan. Diberi lambang ini. Oke. Memiliki daya tembus yang paling tinggi, tetapi daya ionisasinya paling rendah. Nah, kita masuk ke manfaat. Apa manfaat radioaktivitas? Radioaktif. Kegunaannya di bidang kedokteran. Itu dapat meneliti peredaran darah dan terapi penyakit kanker. Kemudian dalam bidang biologi, mengamati proses fotosintesis pada tanaman.
Selanjutnya, dalam bidang pertanian, ini dapat memberantas hama penyakit dengan mengurangi populasi serangga, dengan membuat serangga jantan mandul. Kemudian manfaatnya lagi dalam bidang pertanian, mendapatkan bibit tanaman yang lebih unggul, mengawetkan hasil pertanian seperti bawang dan lobak agar tidak bertunas saat disimpan. Kemudian manfaat lainnya dalam bidang arkeologi untuk mengetahui usia fosil yang ditemukan. Kemudian dalam bidang industri mengukur ketebalan kaca, menguji kepadatan benda tanpa merusak benda tersebut, mengukur ketebalan kertas, menjaga produksi timah alam, pembuatan kaleng, pengawetan benda-benda dari kayu seperti kerajinan tangan, dan untuk mengukur efektivitas oli dan aditif pada mesin. Kemudian dalam bidang hidrologi, manfaat dari radioaktif ini adalah dapat melihat endapan lumpur di sungai atau di danau, dapat mengetahui kecepatan aliran sungai, dan mendeteksi apakah ada kebocoran pada pipa air di bawah tanah. Wow, luar biasa ya manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Tetapi ada juga dampaknya. Nah, dampak dari radioaktif, yang pertama terjadi kerusakan genetis. Nah, kalau kita terpapar, ya semoga tidak anak-anakku, itu bisa membuat kemandulan pada sistem reproduksi atau terjadi kelainan pada keturunan. Jadi terjadi cacat ya. Kemudian kerusakan lensa mata seperti katarak, resiko kanker darah atau biasa disebut dengan leukemia, dan terjadi kerusakan kulit ya. Kerusakan pada sistem syaraf, kerusakan pada sel pembentuk darah merah, sel darah merah. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan radioaktivitas. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang diambil dan meminimalkan dampaknya. Jadi yang bergelut atau yang berkecimpung langsung menangani radioaktivitas, kita doakan mudah-mudahan lebih banyak manfaat yang dihasilkan dan terhindar dari dampak. Baik, kita lanjut ke latihan soal. Anak-anakku, ayo kita jawab bersama. Partikel X pada suatu unsur ini, bisa terlihat enggak? Ini ada Te 135,2 ditambah hidrogen 21 menghasilkan 131 I tambah X. Nah, pertanyaannya X ini apa? Ada yang tahu? Nah, apakah positron, partikel alfa, neutron, proton, atau elektron? Ayo, ada yang mau jawab? Yang mana ya jawaban yang paling benar? Silakan dihitung dulu. Ini ruas kiri dan ruas kanan, bagaimana caranya? 130 tambah 2, ini 131, berarti di sini ada nilai 1. Ya, 52, 1 dan 0. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kan tadi ini 131. Ya. Kalau ini 130 ditambah 2. Nah, ini berapa? Di sini berapa? Ya, seharusnya di sini 1 ya. Kemudian 52. 53. Berarti di sini harusnya 0. Yang 1 0 itu yang mana? Ini. Ini. Berarti neutron. Oke. Ya, ini jawabannya. Berarti jawabannya adalah C ya. Bisa diikuti anak-anakku? Bisa ya? Oke, mudah-mudahan bisa semua. Jadi tabel ini
Kalau dia proton, jadi muatannya 1 dan masanya 1. Dan seterusnya. Nanti bisa kembali dilihat. Baik, soal kedua. Nah, ini ada reaksi inti lagi. Pertanyaan yang sama, X itu partikel apa? Apakah neutron, partikel alfa, partikel beta negatif, positron, atau proton? Ada yang tahu? Dengan cara yang sama tadi, anak-anakku 68, ini 1. Ini 65. Oke. Karena waktu hampir selesai. Nah, coba kita lihat pembahasannya. 68 ditambah 1 itu 69 ya. 68 tambah 1 69. Jadi 65 ditambah berapa di sini? Supaya 69 juga ya harusnya 4. Ini. Jadi partikel X itu adalah partikel alfa. Oke, jadi B ya. Mudah-mudahan anak-anakku ada yang menjawab dengan benar. B. Ini sederhana ya. Soal berikutnya. Dalam bidang kedokteran, radioisotop dapat digunakan untuk mendiagnosis kelainan fungsi kelenjar tiroid. Apa itu kelenjar tiroid? Dalam biologi, itu yang berhubungan dengan suara, kelenjar suara, dan lain-lain. Dengan teknik merunut, unsur radioaktif yang digunakan dalam hal ini apakah iodium ya, iodium, COP, barium, besi, atau karbon. Dari pembahasan soal ini sebenarnya kita sudah tahu yang berhubungan dengan kelenjar ini adalah yang berhubungan dengan tiroid. Yang mana yang paling menurut anakku? A, B, C. Nah, pasti sudah ada bayangannya. Ada yang menjawab. Ya, kita lihat pembahasannya. Nah, pemanfaatan radioisotop di bidang kedokteran meliputi sterilisasi, diagnosis, serta terapi pengobatan penyakit tertentu. Mengapa A? Karena iodium. Iodium itu kan memang berhubungan dengan kelenjar ya. Kelenjar. Zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh itu iodium. Jadi betul sekali jawabannya Ananda yang memilih A. Oke, karena waktu tidak cukup anak-anakku, mohon maaf. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa saling sharing pembelajaran kembali dengan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan anak-anakku semua dan Bapak Ibu guru hebat. Tetap semangat. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas Ki.